pembelajaran tradisional di PAUD ini pada saat ini kurang, penerapannya kurang, bahkan di TK-TK pun sudah mulai jarang kan, yang kita tahu jarang menerapkan permainan tradisional tersebut. Yaitu tadi karena tergeser dengan apa ya, di kita kan kalau kita itu permainan yang biasanya digunakan itu untuk anak-anak itu hanya sifatnya mungkin yang zaman-zaman sekarang aja, misalnya menyusun Lego ya kan, kalau di kelas-kelas kita terus balok, nah kayak gitu sesuai dengan yang ada di TK lah untuk ini. Tapi ya itu tadi, kalau menurut saya sih kurang, bukannya tidak, tapi kurang diajarkan gitu, kurang diperkenalkan ke anak-anak zaman sekarang. Kalau di sini yang kita perkenalkan sih masih diperkenalkan ya, belum diterapkan ya. Masih ini congklak, tadi itu anak-anak main congklak lidi, sama engklek. Nah, karena ada di aula kan gambarnya itu, nah itu aja. Ibu ada ceritakan pengalaman Ibu ketika kalau misalkan pas implementasi pembelajaran berbasis permainan tradisional di sini, pengalamannya gimana? Pengalamannya, maksudnya ini diceritakan kemana, ke anak-anak atau ke tunggu, berarti saya ya gini, anak-anak sih senang, yang tidak. Nah, kalau tadi sih kita di kelas tadi tuh main ini congklak lidi. Nah itu aja ada yang ngerti, maksudnya paham. Ini kayak gini permainannya, ditarik satu-satu. Ada yang teliti menekunin itu, tapi ada yang lihat aja, ada yang nggak mau. Nah kan kayak gitu kan. Jadi anak-anak sendiri yang kalau mereka, kalau menurut saya sih ya itu tadi, ada yang senang, ada yang tidak, tergantung dari anak-anaknya sendiri kan. Tapi semuanya pada sih kalau rasa ketertarikan itu ada. Nah apalagi kalau di warna-warna kan, kalau congklak itu kan yang di kelasan itu warnanya, ada warna-warnanya kan. Nah mereka pasti lihat ini warna ini, oh ini bentuknya kayak gini. Karena yang tadi yang dibelajarkan tadi itu anak-anak adik, kelas adik. Nah jadi ada antusiasnya, ada rasa ketertarikannya ada. Mungkin kedepannya sih bagus sih, soalnya sebetulnya kalau kayak permainan ini ulang tangga sama lompatan itu bisa, tapi kalau ulang tangga sih kayaknya kurang buat anak TK, soalnya lari sana lari sini itu nanti. Kalau anak SD mungkin ya, kalau anak TK ini waduh, yang itu mereka jatuhan. Itu sih. Jadi itu kalau menurut saya sih antusias, mereka senang. Cuma ya itu tadi ada, apalagi ada kalau dilihat kerjasamanya, terus fokus, nggak bisa fokus. Terus menurut aturan bermain, saya pertama, 2, 3, nanti siapa lagi ya kan? Nah kalau ditanya manfaatnya ya jelas bermanfaat kan, karena itu tadi berhubungan dengan karakter, ya kan, bermanfaat sekali kan, menanamkan kedisiplinan, kejujuran, kesabaran, ya. Tentu sangat bermanfaat kalau itu diterapkan di TK, di PAUD, ya itulah. Jadi tergantung sih sama TK-nya masing-masing ya, itu tuh harusnya diterapkan atau tidak. Nah, jadi kalau untuk sementara ini kan, kalau di sini masih kurang, bukannya tidak ada tadi itu ya, kurang penerapannya. Jadi kalau setelah kemarin ikut seminar itu ya
tahu aja sih, oh ini manfaatnya seperti itu. Ada strategi tersendiri nggak buat melestarikan permainan tradisional di PAUD? Apa ya strateginya? Aduh, Jaga kelestarian. menjaga kelestarian ya itu tadi sih, paling tidak ya kita menerapkan, mempelajari ya kan, artinya ya kembali lagi ke gurunya, mau nggak mereka itu menerapkan permainan tradisional ini di TK, tidak hanya membaca menulis aja, bahkan sekarang itu memang harus disertai aksi. Panggung ini kan kita harus aktif, iya itulah kalau strateginya sih ya itu harus diterapkan kalau memang mau dimulai dari dulu, karena supaya anak-anak tahu kan awalnya itu dikenalkan. Jadi tugasnya kalian itu kalau misalnya di PPL kan, oh iya ini saya mau mengenalkan permainan tradisional tuh, nah boleh, biasanya kayak gitu kan. Nah, jadi kita berarti ada masukan dari anak-anak PPL. Kalau strateginya yang harus menerapkan dulu kayaknya masih di ini ya, soalnya saya kan masih baru juga nih ini apa jadi kepala sekolah, jadi masih perlu banyak juga belajar banyak, karena dari dulu kan dari ibu kepala sekolah yang dulu penerapannya ya hanya sekedar pengenalan, bukannya setiap ini oh ya kita harus anak-anak dimainkan, misalnya waktu istirahat diajakin main, nah biasanya kan kayak gitu ya, diajakin main apa enggak, maksudnya pakai itu gitu. Makanya masih tetap ya kita harus belajar juga. Jadi kalau di TK ini tuh ada permainan tradisional beberapa nggak biasanya aslikan Ya asinan tuh apa nggak kurang lebih sama engklek ya? Beda. kalau tekniknya dan babak sendiri itu kalau nggak salah tuh suka yang nggak kena ya. Iya. Ya halang-halangnya Iya, gitu iya, nah. iya, halang-halangnya itu nggak Nggak ada. Tapi kalau menurut ibu permainan babak sodok itu cocok nggak sih kalau untuk anak TK? Nah, itu kalau tergantung umur ya. Kalau umurnya mungkin 5 sampai 6 bisa. Tapi kalau di kelas adik saya rasa masih belum. Karena kan itu mempertahankan ya. Iya. Karena dia kan bersaudara ini ada orang yang mau masuk. Iya. Itu di belakang sini kan Iya. harus bentengnya kan siapa yang mau masuk. Kan? Nah, itu. Kalau menurut saya sih belum. Kalau anak PAUD kecuali 5-6 ya, 5-6 kelas kakak mungkin bisa, kalau kelas adik ya belum, berarti antara dua-duanya itu ya kan, mungkin kalau diarahkan bisa ya kalau dilatih yang antara kita di umur 5 sama 5 sampai 6, jadi kalau kelas adik enggak. Boleh aja, boleh. Kalau mau menerapkan itu artinya kalian ya yang mempraktekannya. Nanti kita cari waktunya. Biasanya sih kalau mau praktek kayak gitu hari Selasa pada saat mereka olahraga. Nah, di situ kalau memang mau kan, boleh kalian konfirmasi dulu sama saya. Nanti baru saya kasih tahu dulunya kan. Nah, nanti kita mengawasi. Boleh aja, nggak apa-apa. Jadi kalian menerapkan sambil di video kan. Oh ini anak-anak ini bisa nggak? Ternyata permainan ini menarik juga. Nah ya kan, buat anak-anak di TK. Mereka kan anak-anak TK itu bisa kan lari kubrak. Nah tapi kalau bakso dor itu bisa loh, bagus loh. Mereka jadi terarah kan. Oh ya ini harus begini. Nah punya strategi dia mau masuk ke dalam itu kan, halang-halangnya kayak gitu, caranya kayak apa ya kan, boleh aja itu permainan waktu masih kali. Kalau orang
biasa kayak gitu sih di kampung-kampung ya. Tapi kalau di kota, di perumahan, jangan harap ya.